Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pemrograman web di mana di sini saya Muhammad Fakih Himawan yang akan menjelaskan untuk tampilan codingannya. Dan rekan saya. Perkenalkan, saya Arya Sedia Pratama. Nanti saya akan jelaskan mengenai desain database dan juga beberapa bagian di websitenya. Oke, baik, langsung saja kita ke codingnya. Nah, yang pertama ini ada terdapat beberapa folder dan juga file di mana di sini terdapat folder CSS yang akan nantinya itu untuk membuat tampilan website peminjaman buku itu lebih menarik gitu dan lebih enak dipandang. Dan berikut ada yang untuk header, kemudian header 1, kemudian nav A untuk kontainer, H2 untuk form untuk mengisi form peminjaman bukunya, kemudian ada label dan input untuk mengisi bagian input, select, kemudian footernya. Baik, selanjutnya ada folder include, di mana di dalam folder include ini terdapat 3 file, yaitu database, kemudian footer, dan juga header. Nah, masing-masing file ini dibuat secara terpisah agar nantinya kita dapat memanggil masing-masing file ini atau menghubungkannya ke database dengan mudah di file dashboard, kemudian di index, loan, login, dan sebagainya. Nah, ini untuk database-nya, yaitu ada server name-nya ada localhost, username-nya root, kemudian database namanya itu ada bookloan, kemudian untuk koneksi, jika koneksi failed maka koneksinya error. Baik, selanjutnya ada footer. Nah, footernya kita di sini membuat yang simple, yaitu ada aplikasi peminjaman buku oleh Arya Setia Pratama dan Muhammad Fakih Himawan. Dan kemudian untuk headernya juga sama, di sini kita membuat beberapa file HTML di mana di sini ada header yaitu untuk aplikasi peminjaman buku, dan stylenya itu kita hubungkan ke style CSS. Kemudian ada body di mana ada terdapat H1 yaitu aplikasi peminjaman buku, kemudian PHP-nya berikut, dan navnya itu terdiri dari beranda, pinjam buku, kembalikan buku, dan keluar. Nah, untuk selanjutnya atau tampilan luarnya atau tampilan awal itu ada beranda, masuk, dan juga daftar. Baik, selanjutnya ada untuk file dashboard atau tampilan ketika ketika masuk ke dalam aplikasi ketika kita sudah login gitu. Nah, ini adalah dashboard yang akan ditampilkan. Di mana di sini terdapat beberapa terdapat ya, include, di mana include ini kita masukkan untuk folder include slash nama filenya yaitu db.php, kemudian session start, kemudian selanjutnya, dan seperti itu. Di sini terdapat PHP ICO yaitu judul, author, available, tersedia atau tidaknya, dan tidak tersedianya, dan kita tambahkan include untuk footernya gitu. Jadi kita panggil lagi untuk footernya. Baik, selanjutnya ini adalah index, di mana file index ini adalah tampilan pertama yang akan ditampilkan saat kita masuk ke dalam aplikasinya atau websitenya, yaitu ada di sini kita buat headernya itu berasal dari dashboard PHP, jadi tampilannya itu adalah dashboard. Kemudian terdapat beberapa file atau teks HTML ya, terdapat title-nya atau judulnya aplikasi peminjaman buku, kemudian kita panggil lagi untuk stylenya, kemudian di sini terdapat kelas kontainer yang terisi selamat datang di aplikasi peminjaman buku, dan beberapa eh, beberapa teks yaitu untuk masuk, kemudian daftar, dan untuk melanjutkan. Dan ini ada terdapat include PHP atau footernya. Nah, selanjutnya untuk loan atau peminjaman, di sini terdapat beberapa, ini biasa kita panggil dulu untuk database-nya di include, kemudian terdapat headernya kita buat dari lokasinya sama dengan login.php. Selanjutnya untuk SQL-nya, perintah SQL-nya itu terdapat user ID, book ID, loan date, dan value-nya sebagai berikut, dan nantinya value-nya ini akan diisi oleh user. Nah, selanjutnya terdapat
terdapat login. Terdapat login di mana ini merupakan tampilan untuk login ya. Di situ terdapat username dan password. Kemudian terdapat perintah atau SQL atau query-nya. Selanjutnya echo, yaitu dimunculkan ketika passwordnya salah dan pengguna tidak ditemukan. Kemudian beberapa teks HTML-nya seperti biasa, di situ terdapat style sheet-nya, kemudian ada class container, ya terdapat login, username, text, password, dan submit, dan ada include footer.php-nya. Nah, selanjutnya untuk logout. Nah, logout ini merupakan definisi di mana PHP atau websitenya itu akan berhenti ketika kita mengklik logout, yaitu di mana di sini ada session destroy. Nah, kemudian terdapat register di mana biasa kita includekan dulu database-nya agar nanti datanya terdaftar atau masuk ke dalam database. Kemudian ada query SQL-nya untuk user. Kemudian ada error ketika user yang dimasukkan itu salah atau tidak sesuai dengan kriteria. Kemudian terdapat teks HTML beberapa, yaitu yang terdiri dari title-nya itu ada daftar, kemudian terdapat action-nya register.php dengan metode post agar nantinya password yang dituliskan itu tidak ditampilkan di URL. Kemudian ada form label, ada username ya, nama penggunanya, kemudian ada teks yang berisi username, kemudian kata sandi atau password dan value-nya. Nah, kemudian ada include untuk footer.php. Jadi setiap ini akan ditampilkan footer. Baik, untuk return ya di sini untuk pengembalian buku seperti biasa kita panggil lagi untuk database-nya, file database-nya include/db.php. Kemudian terdapat location-nya untuk header yang ada di login.php. Selanjutnya ada perintah untuk query ya, untuk query SQL seperti update, return date, dan juga di mana atau loan ID-nya. Kemudian ada terdapat beberapa query yang dimana ada di sini ada book ID dari file atau dari kelas loan, dimana ID-nya itu sama dengan loan_ID. Nah, selanjutnya ketika berhasil buku dikembalikan maka akan memunculkan perintah echo. Nah, selanjutnya terdapat kemudian ada query SQL kembali di mana select memilih loan ID, books title, books author dari tabel loans, kemudian join. Nah, di sini terdapat beberapa perintah atau query SQL-nya. Selanjutnya ada header.php, jadi kita tampilkan lagi untuk file header.php-nya. Kemudian di dalamnya terdapat kelas-kelas container, kemudian action-nya itu return dan beberapa label, dan juga perulangan PHP yang menampilkan echo atau loan ID dan title serta autornya. Kemudian ada submit yang mana value-nya itu dikembalikan, atau nanti ketika kita mengklik maka buku akan dikembalikan. Nah, selanjutnya ada include atau footer.php-nya. Oke, baik. Dalam membangun sebuah aplikasi pinjaman buku ini, kami menggunakan tools untuk membantu dalam pengembangan server site-nya, di mana untuk pengembangan server site-nya ini kami menggunakan XAMPP. Mungkin saya share screen terlebih dahulu terkait tampilan dari XAMPP-nya ini, SAM-nya. Nah, untuk tampilan SAM-nya ini sendiri, seperti yang teman-teman lihat di layar, jadi kami menggunakan SAM, di mana ini control panel dari SAM-nya, kami menggunakan SAM versi 3.3.0, di mana untuk modul-modul yang kami gunakan itu cukup Apache dan MySQL. Di mana Apache-nya ini Apache merupakan sebuah web server di mana ini memudahkan dalam pengembangan aplikasi berbasis web seperti itu. Nah, di sini kami menggunakan port 80 dan port 443 untuk komunikasi antara database dan aplikasi web servernya. Nah, kemudian nanti untuk MySQL ini kami menggunakan DBMS MySQL untuk penulisan sintaks database SQL. Nah, di mana kami menggunakan MySQL, nantinya kami akan melakukan monitoring ataupun pengubahan database dan lain sebagainya melalui PHP MyAdmin.
Jadi ketika kita ingin membuka PHP MyAdmin, di sini kita klik saja untuk bagian button adminnya. Ketika kita klik admin, maka nanti akan secara otomatis diarahkan ke PHP MyAdmin. Saya akan ganti terlebih dahulu untuk share screen-nya. Teman-teman, di sini tampilan dari PHP MyAdmin, di mana ini digunakan sebagai pengelolaan database yang kami gunakan di proyek peminjaman buku ini. Jadi langkah pertama yang kami lakukan yaitu terkait pembuatan database baru. Di sini kami membuat database dengan nama Bookloan sebagai database peminjaman buku aplikasi ini. Nah, dalam database ini kami membuat tiga tabel utama yang mempresentasikan setiap entitas yang ada di sistem aplikasi peminjaman buku ini. Yang pertama ada books, ada loans, dan ada user. Apabila kita buka books atau buku, di sini nantinya akan menampilkan struktur dari tabel ini sendiri, di mana terdapat 4 kolom, yaitu ID, bertipe data integer, maksimalnya 11. Nah, kemudian ini auto increment, di mana ini otomatis di generate dari 1 hingga sekian. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah title, ini mempresentasikan nama dari buku tersebut atau judul buku dari yang dapat dipinjam. Nah, kemudian ada varchar, tipe datanya dengan maksimal 255. Nah, kemudian ini ada yang ketiga adalah kolom author, di mana ini mempresentasikan author atau penulis dari buku tersebut. Nah, yang keempat adalah available, di mana ini mempresentasikan apakah buku tersebut dapat dipinjam atau tidak. Nah, jadi bawaannya adalah 1, di mana ketika 1 ini dapat dipinjam, artinya ketika nanti tidak bisa dipinjam akan berubah ke 0. Nah, kemudian lanjut ke tabel selanjutnya, itu ada tabel loans, yaitu tabel peminjaman, di mana ini akan menghubungkan antara users dan books, di mana di sini juga akan memuat beberapa kolom, ada 5 kolom, yaitu ID, di mana ini sebagai identifier dari data yang nantinya akan disimpan dalam tabel ini. Nah, ID ini bertipe data integer, maksimalnya 11, ini auto increment seperti yang tadi. Nah, kemudian ini ada user ID. User ID ini akan diambil dari ID user di tabel user. Nah, kemudian selanjutnya ada book ID. Nah, book ID ini nantinya akan diambil dari ID dari buku di tabel books. Nah, kemudian ada loan date, nanti ini terkait data kapan buku tersebut dipinjam, seperti itu. Jadi tipe datanya adalah date. Nah, kemudian nanti ada return date. Return date ini nanti akan menyimpan data pengembalian dari buku yang dipinjam tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada tabel user, di mana tabel user ini memuat beberapa kolom di dalamnya, yaitu ada 3 kolom, ada ID, username, dan password, di mana ID ini sendiri akan menjadi identifier dari atau pembeda dari user-user yang lain. Nah, kemudian yang kedua ada username. Username ini sebagai salah satu komponen utama melakukan login di dalam aplikasi ini. Nah, kemudian adalah password atau kata sandi yang nanti itu hanya untuk melakukan proses login. Nah, dari masing-masing books ini bisa kita lihat data-data apa saja yang sudah kami lakukan ekspor di dalamnya. Yang pertama ada buku Laskar Pelangi, ada Bumi Manusia, ada buku Saman, ada buku 5 cm, ada Negeri 5 Menara, dan lain sebagainya. Dan terakhir yaitu Supernova. Nah, di sini kami menginputkan 10 buku untuk percobaan dalam aplikasi peminjaman buku ini. Nah, kemudian untuk daftar peminjamannya, nah seperti ini. Jadi nanti disimpan antara user ID-nya itu siapa yang meminjam dan buku apa yang dipinjam. Nah, kemudian nanti kapan pinjamnya dan kapan dikembalikannya. Nanti di sini akan dicatat di tabel loans. Nah, ketika masih nol seperti ini, jadi buku tersebut sedang dipinjam tapi belum dikembalikan. Nah, di sini ada 2 buku yang sedang dipinjam namun belum dikembalikan. Nah, selanjutnya ada user, di mana di sini kami tadi sudah membuat beberapa pengguna, yaitu Arya, Fakih, Budi, Kiki, dan Koko. Di mana di sini akan menyimpan ID, username, sama passwordnya. Nah, di sini passwordnya kami enkripsi, jadi menggunakan hash. Jadi
tidak serta-merta tertampil password dari user yang diinputkan oleh user. Jadi terlihat lebih aman seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya akan penjelasan mengenai aplikasi peminjaman bukunya. Oke, baik, untuk aplikasi peminjaman bukunya bisa teman-teman lihat di layar. Jadi yang pertama, tampilan awalnya seperti yang terlihat. Jadi ada tulisan selamat datang di aplikasi peminjaman buku. Nah, selanjutnya di sini silahkan masuk atau daftar untuk melanjutkan. Nah, di sini ini tampilan dari header-nya tadi. Jadi ada 3 navigasi di sini, ada beranda, masuk, dan daftar. Nah, kemudian untuk footer-nya ada Copyright 2024 aplikasi pinjaman buku oleh Arya Setia Pratama dan Muhammad Fakih Himawan. Nah, di sini ketika kita klik masuk di navbar sini ataupun di bawah sini, ini akan sama saja. Misal kita klik masuk, nah karena kita belum memiliki akun, terlebih dahulu kita harusnya klik daftar. Nah, kita klik daftar. Nah, kita coba masukkan nama pengguna adalah Joko. Nama penggunanya adalah Joko. Nah, untuk kata sandinya adalah 123. Nah, ketika kita klik daftar, maka nanti akan dapat pop-up pendaftaran berhasil. Nah, ketika kita cek di database-nya, kita refresh, nah di sini akan tertampil untuk akun baru yaitu Joko. Nah, ini passwordnya ketika kita tadi masukin 123, tapi tertampilnya adalah karakter random seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk karena sudah membuat akun, ketika kita gunakan nama Joko, maka akan kata sandinya adalah 123. Kita klik masuk, maka akan dapat masuk ke beranda di aplikasi peminjaman buku setelah melakukan loginisasi seperti itu. Baik, nah ini adalah tampilan beranda atau home daripada aplikasi peminjaman buku, dimana untuk berandanya tersendiri itu terdapat beberapa judul buku, yaitu 10 judul buku yang telah kami tambahkan tadi pada localhost atau database. Ya, dimana bisa dilihat sendiri itu ada Laskar Pelangi, Bumi Manusia, dan lain sebagainya. Dan untuk navbarnya sendiri itu terdapat 4 buah bersama beranda, yaitu ada pinjam buku, ada kembalikan buku, dan keluar. Nah, ketika kita ke menu pinjam buku, nah maka kita bisa memilih buku pada bagian form, bisa kita klik dan kita pilih, kita klik untuk bagian buku. Nah, misal kita meminjam Negeri 5 Menara oleh Ahmad Fuadi. Nah, ketika kita klik pinjam, maka akan tampil pop-up buku berhasil dipinjam. Itu adalah pop-up yang dimunculkan. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mengembalikan buku, maka akan ditampilkan bahwa buku yang kita pinjam tadi adalah Negeri 5 Menara oleh Ahmad Fuadi. Itu adalah buku yang dipinjam oleh Joko. Namun ketika kita misal kita ingin mengembalikannya, misalnya kita kembalikan dulu. Oke, buku berhasil dikembalikan. Nah, itu adalah buku yang dipinjam dan berhasil dikembalikan. Misal kita ingin mengecek apakah buku itu bisa dipinjam atau tidak, kita bisa kembali ke pinjam buku. Pada beranda, mohon maaf, pada beranda bisa dilihat ada beberapa buku yang tersedia, tidak tersedia. Nah, itu adalah keterangan yang menunjukkan bahwa buku sedang dipinjam. Artinya Laskar Pelangi dan Bumi Manusia itu sedang dipinjam oleh user lainnya, begitu. Nah, jika tersedia maka kita bisa meminjam buku. Selanjutnya untuk menu keluar, ya seperti biasa itu akan logout begitu saja dari aplikasi. Nah, maka akan kembali ke beranda atau tampilan selamat datang di aplikasi peminjaman buku. Baik, seperti itu aplikasi yang telah kami buat dari coding, yaitu menggunakan PHP, kemudian lokal atau database-nya menggunakan XAMPP, dan untuk tampilan daripada website atau aplikasi yang telah kami buat. Berikut adalah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.